Air mata Aira jatuh tak terkendali saat ia berdiri di tepi kolam renang hotel mewah di Jakarta, tangannya memegang handuk yang baru saja ia ambil dari rak. Tapi suara bisikan Sari di telinganya masih bergema, "Sebenarnya aku tidak butuh handuk itu, Aira. Aku hanya ingin mendekatimu." Saat itu, dunia Aira berputar, dan ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Aira adalah seorang ibu rumah tangga berusia 32 tahun, tinggal di kawasan elite Jakarta Selatan. Suaminya, Budi, seorang pengusaha sukses yang sering bepergian, meninggalkannya sendirian dengan anak perempuan mereka yang berusia 5 tahun, Lila. Hidup Aira tampak sempurna dari luar, rumah besar, mobil mewah, dan status sosial yang tinggi. Tapi di dalam, ia merasa hampa. Pernikahannya dengan Budi adalah hasil dari tekanan keluarga, sebuah perjodohan yang ia terima demi menjaga nama baik orang tua. Budi baik, tapi tak pernah benar-benar memahami jiwa Aira. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas, terkurung oleh ekspektasi masyarakat Indonesia yang konservatif. Hari itu, Aira memutuskan untuk pergi ke kolam renang hotel untuk melepas penat. Lila sedang bersama pengasuh, dan Budi lagi-lagi di luar kota. Saat ia duduk di kursi santai, memandang air biru yang tenang, seorang wanita mendekat. Sari, berusia 28 tahun, dengan rambut pendek bergaya modern dan senyum yang penuh percaya diri. Sari adalah seorang desainer Grace Relance yang tinggal di Bandung, tapi sering ke Jakarta untuk proyek. Mereka bertemu secara kebetulan, atau begitulah yang Aira pikirkan. Sari meminta handuk, tapi saat Aira menyerahkannya, Sari mendekat dan berbisik kalimat itu. Aira terkejut, jantungnya berdegup kencang. Ia mundur selangkah, tapi mata Sari menahan pandangannya, penuh dengan sesuatu yang Aira tak bisa namaikan, keinginan, keberanian, dan mungkin cinta. "Ma, saya pikir Anda salah orang," kata Aira dengan suara gemetar, tapi Sari hanya tersenyum. "Tidak, Aira. Saya tahu siapa Anda. Kita pernah bertemu di acara amal bulan lalu. Saya Sari." Aira ingat sekarang, acara penggalangan dana untuk anak yatim di sebuah ballroom mewah. Sari adalah salah satu sponsor, dan mereka sempat berbincang singkat tentang seni. Tapi bisikan ini terlalu intim, terlalu berbahaya. Di Indonesia, di mana norma agama dan budaya begitu ketat, hubungan seperti ini bisa menghancurkan segalanya. Aira buru-buru pergi, tapi nomor telepon Sari sudah terselip di tasnya. Malam itu, Aira tak bisa tidur. Ia memandang Budi yang sedang tidur di sampingnya. Tidak, Budi masih di luar kota. Ia sendirian, dan pikirannya dipenuhi Sari. Keesokan harinya, pesan masuk, "Ma, jika aku mengejutkanmu. Tapi aku merasa ada sesuatu di antara kita. Mari bertemu lagi." Aira ragu, tapi rasa penasaran menang. Ia setuju bertemu di kai kecil di Kemang. Sari datang dengan pakaian kasual, tapi auranya memikat. Mereka berbincang tentang pekerjaan, hobi, dan tiba-tiba kehidupan pribadi. Sari terbuka, ia pernah menikah singkat dengan seorang pria, tapi menyadari orientasinya yang sebenarnya. "Aku lesbian, Aira. Dan aku tak malu mengakuinya. Tapi di sini, di Indonesia, itu seperti hidup dengan rahasia besar." Aira terdiam. Ia tak pernah memikirkan hal seperti ini. Tapi saat Sari menyentuh tangannya secara lembut, ada getaran yang tak bisa ia abaikan. Pertemuan itu menjadi awal dari segalanya. Aira mulai sering bertemu Sari, dengan alasan teman baru. Mereka jalan-jalan di taman, makan malam di restoran tersembunyi, dan berbagi cerita. Sari menceritakan perjuangannya melawan keluarga yang memaksanya menikah, bagaimana ia akhirnya bercerai dan diusir dari rumah. "Mereka bilang aku membawa malu. Tapi aku memilih kebahagiaan sendiri," kata Sari.
Aira iri pada keberanian itu. Di sisi lain, Aira menceritakan tentang pernikahannya yang dingin, bagaimana ia merasa hilang identitas setelah menjadi ibu. Aku mencintai Lila, tapi aku lupa siapa aku sebenarnya. Sari mendengarkan dengan penuh empati, dan lambat laun, perasaan mereka mendalam. Tapi konflik mulai muncul. Suatu hari, saat mereka berdua di apartemen Sari di Jakarta, Sari mencium Aira. Itu adalah ciuman pertama Aira dengan seorang wanita, dan ia merasa dunia meledak. Rasa bersalah langsung menyerang. Ini salah, Sari. Aku sudah menikah. Ada Lila. Sari mundur, tapi matanya penuh harap. Aku tahu risikonya. Tapi apa kau bahagia dengan hidupmu sekarang? Aira pulang dengan hati berantakan. Di rumah, Budi kembali dan mereka berhubungan intim seperti biasa, tapi Aira merasa kosong. Ia membandingkan dengan sentuhan Sari yang penuh gairah. Ungtnitm Aira semakin dalam. Ia mulai membaca tentang LG di Indonesia secara diam-diam. Ia tahu tentang undang-undang yang ambigu, tentang diskriminasi, dan cerita-cerita tragis. Keluarganya, orang tua yang taat beragama, pasti akan menolak. Ibunya sering bilang perempuan harus patuh pada suami, itu ajaran agama. Aira takut kehilangan Lila jika semuanya terbongkar. Tapi Sari terus mendesak, kita bisa bersama, Aira. Tinggalkan semuanya. Aira marah, mudah bagimu bilang begitu. Kau tak punya anak. Pertengkaran pertama mereka meledak, dan Aira pergi sambil menangis. Malam itu, Aira bermimpi buruk, ia melihat Lila diambil darinya, keluarga memalingkan muka, dan masyarakat menunjuk-nunjuk. Bangun dengan keringat dingin, ia memutuskan untuk menjauh dari Sari. Tapi pesan Sari datang, aku mencintaimu. Jangan tinggalkan aku. Aira tak bisa menahan diri, dan mereka bertemu lagi. Kali ini, di sebuah villa di Bogor, mereka menghabiskan akhir pekan bersama. Di sana, Aira merasakan kebebasan untuk pertama kalinya. Mereka berbicara tentang mimpi, tentang masa depan. Tapi saat pulang, realitas menampar. Budi curiga, kemana saja kau akhir pekan ini? Teman apa yang kau temui? Aira berbohong, tapi rasa bersalah semakin menumpuk. Di akhir ile ini, Aira berada di persimpangan. Ia tahu hubungan ini akan membawa konsekuensi besar, tapi hati kecilnya berbisik bahwa ini adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Tapi apa harga yang harus dibayar? Aira mulai menyembunyikan pertemuannya dengan Sari lebih hati-hati. Mereka bertemu di tempat-tempat terpencil, seperti pantai di Anyer atau kai kecil di pinggiran Jakarta. Setiap kali, perasaan mereka semakin kuat. Sari menjadi tempat curhat Aira tentang tekanan keluarga. Ibumu selalu menelepon, menanyakan kapan aku punya anak lagi, keluh Aira. Sari memeluknya, kau tak perlu memenuhi ekspektasi mereka. Kau punya hak atas hidupmu. Tapi Aira tahu itu tak semudah itu. Di Indonesia, keluarga adalah segalanya, dan melawan norma bisa berarti pengucilan. Suatu hari, saat Aira dan Sari sedang berjalan di taman, seorang teman lama Aira melihat mereka. Aira. Siapa ini? Tanya Rina, sahabat dari masa kuliah. Aira panik, ini Sari, teman kerjaku dulu. Rina tersenyum, tapi matanya curiga. Malam itu, Rina menelepon, Aira, aku lihat kalian berdua dekat sekali. Apa ada yang salah dengan pernikahanmu? Aira menyangkal, tapi benih keraguan sudah ditanam. Rina adalah tipe orang yang suka bergosip, dan berita bisa menyebar cepat di lingkaran sosial mereka. Konflik semakin memuncak ketika Budi mulai curiga lebih dalam. Ia menemukan pesan di ponsel Aira yang tak sengaja tertinggal. Aku kangen kamu, Sari. Budi marah besar, siapa Sari ini? Kenapa kau sering keluar malam-malam?
Aira berbohong lagi, dia teman wanita, kita hanya ngobrol. Budi tak percaya sepenuhnya, tapi ia tak mengejar lebih jauh. Tapi hubungan mereka semakin dingin. Aira merasa seperti hidup dalam kebohongan ganda, menyembunyikan Sari dari Budi, dan menyembunyikan perasaannya dari diri sendiri. Sari, di sisi lain, mulai merasa frustrasi. Kapan kau akan memutuskan, Aira? Aku tak bisa terus seperti ini, menjadi rahasiamu. Mereka bertengkar hebat di apartemen Sari. Aira menangis, aku takut kehilangan Lila. Apa kau tak mengerti? Sari balas, aku mengerti, tapi apa kau mau hidup seperti ini selamanya? Bahagia di luar, tapi menderita di dalam. Pertengkaran itu berakhir dengan Sari pergi, meninggalkan Aira sendirian. Untuk pertama kalinya, Sari meragukan hubungan mereka. Ia ingat masa lalunya, dulu, ia pernah dikhianati oleh pasangan yang tak berani keluar dari lemari. Aku tak mau terluka lagi, gumam Sari pada dirinya sendiri. Aira pulang dengan hati hancur. Di rumah, Lila bertanya, Mama kenapa sedih? Aira memeluk anaknya erat, tapi air mata jatuh. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah mencintai Sari berarti mengkhianati Lila? Apakah ia egois? Malam itu ia bertemu dengan ibunya untuk makan malam keluarga. Ibu Aira, seorang wanita berusia genep puluh tahun yang taat, mulai bicara tentang tetangga, lihat anak Bu Siti, dia lesbian katanya. Keluarganya malu sekali, tak ada yang mau dekat lagi. Aira diam, tapi hati bergetar. Itu dosa besar, Aira. Jangan sampai keluarga kita kena, tambah ibunya. Aira merasa seperti ditusuk. Untuk melupakan, Aira mencoba fokus pada pernikahannya. Ia ajak Budi liburan ke Bali, berharap bisa memperbaiki hubungan. Di sana mereka berdua seperti pasangan biasa, jalan-jalan di pantai, makan malam romantis. Tapi saat Budi menciumnya, Aira memikirkan Sari. Apa salahku? Tanya Budi suatu malam. Aira tak bisa jawab. Di Bali ia mendapat pesan dari Sari, aku butuh waktu. Mungkin kita harus berhenti. Aira panik, dan ia menelepon Sari di tengah malam. Jangan tinggalkan aku, jerit Aira. Sari menangis di ujung telepon, aku mencintaimu, tapi ini menyakitkan. Mereka berdamai, tapi retak sudah ada. Kembali ke Jakarta, tekanan masyarakat semakin terasa. Di sebuah acara keluarga, sepupu Aira bercerita tentang kampanye anti-LGBT di media sosial. Mereka bilang itu pengaruh Barat, merusak moral bangsa. Semua setuju, termasuk Budi. Aira diam, tapi dalam hati ia memberontak. Ia mulai mencari komunitas online, forum rahasia untuk wanita lesbian di Indonesia. Di sana, ia baca cerita-cerita mirip miliknya, perjuangan melawan stigma, kehilangan keluarga, tapi juga menemukan kebahagiaan. Itu memberi harap, tapi juga ketakutan. Suatu hari, Sari mengajak Aira ke sebuah pertemuan kecil komunitas LGBT di Bandung. Ini aman, hanya teman-teman, kata Sari. Aira ragu, tapi ikut. Di sana ia bertemu wanita-wanita seperti dirinya, ada yang sudah bercerai, ada yang masih bersembunyi. Mereka berbagi cerita, dan Aira merasa tak sendirian. Tapi saat pulang, mobil mereka diikuti oleh seseorang. Ternyata itu detektif yang disewa Budi. Konfrontasi meledak, Budi menunggu di rumah dengan bukti foto. Kau selingkuh dengan wanita. Apa kau gila, jerit Budi. Aira menangis, ini bukan selingkuh, ini siapa aku sebenarnya. Budi marah, ini akan menghancurkan kita. Pikirkan Lila. Malam itu, Aira tidur di kamar tamu, hati penuh konflik. Ia tahu pilihan harus dibuat, tapi apa yang benar? Setelah konfrontasi dengan Budi, rumah tangga Aira berubah menjadi neraka. Budi tak langsung minta cerai,
tapi ia dingin dan penuh tuduhan. Kau harus berhenti bertemu dia, atau aku akan ambil Lila, ancam Budi. Aira terkejut, kau tak bisa lakukan itu. Tapi di Indonesia, hukum keluarga sering berpihak pada ayah, terutama jika ibu dianggap tak layak. Aira takut, dan ia setuju untuk menjauh dari Sari sementara. Tapi itu hanya membuatnya lebih menderita. Ia mulai depresi, sering menangis sendirian. Lila merasakannya, "Mama, ayah kenapa marah?" Aira tak bisa jawab jujur. Sari, di sisi lain, merasa dikhianati. Kau memilih dia lagi, kata Sari saat mereka bertemu diam-diam di sebuah motel. Aira menjelaskan, aku tak mau kehilangan anakku. Sari paham, tapi sakit hati. Aku juga bagian dari hidupmu. Apa aku hanya mainan? Pertengkaran semakin sering. Sari mulai bertemu teman lama, seorang wanita bernama Maya, yang juga lesbian. Maya lebih berani, sudah out kepada keluarganya. Sari menceritakan kepada Aira, Maya mengajakku pindah ke luar negeri, mungkin Australia, di mana kita bisa bebas. Aira cemburu, jadi kau akan tinggalkan aku. Sari balas, kau yang meninggalkanku dulu. Konflik moral semakin dalam. Aira mulai bertanya pada dirinya, apakah mencintai Sari dosa? Ia ingat ajaran agama yang diajarkan orang tuanya. Di masjid, ia mendengar khotbah tentang penyimpangan seksual yang merusak masyarakat. Tapi di hati, ia merasa cinta ini murni. Ia mencari nasihat dari seorang psikolog secara rahasia. Ini tentang identitas Anda, kata psikolog. Tapi di Indonesia, Anda harus hati-hati dengan konsekuensi sosial. Itu tak membantu banyak. Aira merasa terjebak antara hati dan kewajiban. Suatu hari, ibu Aira datang berkunjung dan merasakan ada yang salah. Kau tampak murung, nak. Apa budi kasar? Aira hampir curhat, tapi tak berani. Malah, ibunya bicara tentang cucu kapan Lila punya adik. Jangan tunggu lama. Tekanan itu membuat Aira meledak dalam hati. Malam itu, ia menelepon Sari, aku tak tahan lagi. Mari lari bersama. Sari ragu, kau yakin? Ini berarti meninggalkan semuanya. Mereka merencanakan, Aira akan ajukan cerai, tapi diam-diam, tapi rencana bocor. Rina, teman lama, ternyata sudah tahu dan cerita ke ibu Aira. Konfrontasi keluarga meledak. Orang tua Aira datang ke rumah, marah besar. Kau lesbian. Itu haram. Kau bawa malu keluarga, jerit ayah Aira. Ibu menangis, apa kami salah mendidikmu? Budi berdiri di sisi mereka, lihat apa yang kau lakukan. Aira membela diri, ini bukan pilihan, ini siapa aku. Tapi mereka tak mendengar. Ayah Aira mengancam, jika kau lanjutkan, kami putus hubungan. Lila tak akan kenal kakek neneknya. Aira hancur. Ia pergi ke apartemen Sari, tapi Sari sedang bersama Maya. Melihat itu, Aira marah, kau khianati aku. Sari menjelaskan, kita hanya teman. Tapi kepercayaan retak. Aira kembali ke rumah, tapi Budi sudah mengajukan cerai. Aku tak mau hidup dengan pembohong, kata Budi. Perebutan hak asuh Lila dimulai. Di pengadilan, Budi gunakan bukti hubungan Aira dengan Sari sebagai alasan ia tak layak. Hakim, seorang pria konservatif, tampak bias. Aira merasa dunia runtuh. Sari mendukung dari luar, aku akan tunggu kau. Tapi tekanan membuat Aira ragu. Ia mulai berpikir, mungkin ia harus kembali ke jalan lurus, demi Lila. Di tengah persidangan, Sari datang sebagai saksi. Ia bicara dengan berani, cinta kami tak merusak siapapun. Ini tentang hak hidup bahagia. Tapi itu malah memperburuk. Media lokal mulai liput kasus ini secara anonim, dengan judul Ibu rumah tangga terlibat skandal lesbian.
Aira jadi target gosip. Teman-teman menjauh, keluarga Sari juga marah, kau bawa kami ke masalah. Sari dipecat dari pekerjaannya karena rumor. Aira merasa bersalah, ini salahku. Aku seharusnya tak mulai. Sari balas, tidak, ini perjuangan kita. Tapi kerusakan sudah terjadi. Lila mulai bertanya, kenapa orang bilang mama jahat. Aira menangis setiap malam. Ia harus memilih, bertahan dengan Sari dan kehilangan Lila, atau kembali ke Budi dan menekan perasaannya. Pilihan itu menyiksa. Persidangan berlanjut dengan tegang. Aira diinterogasi tentang hubungannya, apa Anda sadar ini melanggar norma masyarakat, tanya pengacara Budi. Aira jawab, cinta tak kenal norma. Tapi hakim tampak tak setuju. Di luar pengadilan, demonstran anti-LGBTI muncul, memegang spanduk dilindungi keluarga dari penyimpangan. Aira takut keluar rumah. Sari tetap setia, tapi hubungan mereka tegang. Kita harus kuat, kata Sari. Tapi Sari sendiri mulai goyah, kesehatan mentalnya terganggu. Ia mulai minum obat penenang. Suatu malam, Aira bertemu Budi secara pribadi. Kita bisa perbaiki ini demi Lila, kata Budi. Aira tergoda hidup normal, tanpa drama. Tapi ia ingat kebahagiaan dengan Sari. Aku tak bisa bohong lagi, jawab Aira. Budi marah, kau pilih wanita itu daripada anakmu. Itu menusuk. Aira pergi ke Sari, tapi menemukan Sari bersama Maya lagi. Kali ini mereka berciuman. Aira hancur, kau khianati aku. Sari menangis, aku kesepian, Aira. Kau selalu ragu. Itu adalah pengkhianatan besar. Aira pergi, merasa sendirian. Ia kembali ke orang tua, memohon maaf. Aku akan berubah, kata Aira. Ayahnya baik, tapi putus semua hubungan dengan dia. Aira setuju, tapi hati sakit. Ia blokir nomor Sari. Hari-hari berikutnya, Aira fokus pada Lila, mencoba lupakan Sari. Tapi mimpi tentang Sari datang setiap malam. Di sisi lain, Sari hancur. Ia pindah ke Bandung, mencoba move on dengan Maya. Tapi ia tak bisa lupakan Aira. Aku salah, Maya. Aku masih mencintainya. Maya pergi, meninggalkan Sari sendirian. Beberapa bulan kemudian, Aira menang hak asuh bersama, tapi dengan syarat tak boleh bertemu Sari. Hidupnya kembali di normal, tapi ia merasa mati di dalam. Suatu hari, ia bertemu Sari secara kebetulan di sebuah mal di Jakarta. Sari tampak kurus, mata sembab. Aira, bisik Sari. Aira ingin peluk, tapi ingat janji. Ma, aku tak bisa. Sari menangis, apa ini layak? Semua penderitaan ini. Aira pergi, tapi hati berantakan. Malam itu, Aira putuskan hubungi Sari lagi. Aku tak bisa hidup tanpamu. Mereka bertemu di hotel, dan berbicara panjang. Sari, kita sudah terluka terlalu dalam. Tapi cinta menang. Mereka rencanakan pindah ke luar negeri. Aira ajukan cerai ulang, kali ini dengan dukungan psikolog. Keluarga marah, tapi Aira tegas, ini hidupku. Ia kehilangan dukungan finansial dari orang tua, tapi bebas. Tapi harga dibayar mahal. Lila bingung kenapa kita pindah, Mama. Aira jelaskan sederhana untuk bahagia. Di Australia mereka mulai hidup baru. Tapi trauma tetap ada. Sari sering bertengkar karena masa lalu. Kau pernah tinggalkan aku, kata Sari. Aira balas, kau juga khianati aku. Mereka terapi bersama, belajar makan. Di akhir, Aira sadar, pilihan benar tak selalu mudah. Wait, ine to attend. In reality, iduri temore, but or simulation. Di Sydney, Aira dan Sari membangun hidup baru. Lila beradaptasi, sekolah baru, teman baru.
Tapi bayang masa lalu menghantui. Aira sering terbangun malam karena mimpi tentang keluarganya di Indonesia. Apa mereka baik-baik saja, gumamnya. Sari peluk, kita pilih ini bersama. Tapi Sari sendiri struggle dengan identitas. Di Indonesia ia kuat, tapi di sini ia merasa asing. Aku kangen rumah, kata Sari. Konflik muncul lagi, Sari ingin kembali, Aira takut. Kita tak bisa kembali, Sari. Mereka tak akan terima kita. Suatu hari, pesan dari ibu Aira datang, "Nak, kami kangen Lila. Kapan pulang?" Aira menangis. Ia putuskan kunjungi Indonesia diam-diam, Sari ikut, tapi tegang. Di Jakarta, mereka bertemu keluarga Aira di tempat netral. Ayah Aira masih marah, "Kau hancurkan segalanya." Tapi ibu peluk Lila, "Cucu kami." Pertemuan itu penuh emosi. Sari bicara, "Saya mencintai putri Anda. Ini bukan salah." Ayah Aira diam, tapi tak usir. Itu langkah kecil. Kembali ke Australia, Aira dan Sari lebih kuat. Mereka gabung komunitas LGBT, bantu orang lain. Aira tulis buku anonim tentang perjuangannya, inspirasi banyak wanita di Indonesia. Tapi tak semua bahagia. Budi menikah lagi dan Lila merindukan ayahnya. "Kenapa papa tak bersama kita?" tanya Lila. Aira jelaskan, kadang orang dewasa punya pilihan sulit. Di akhir cerita, Aira sadar bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Tapi apakah pilihan Aira untuk meninggalkan semuanya demi Sari adalah keputusan yang benar, atau hanya egois yang menyakiti banyak orang?